Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan rancangan bangun sistem informasi klinik, dan ini tuh dari disusun oleh Siti Anissa, Hendra Prayoga, Muhajar Ardianto, dan Rainaldi Sujadiko. Rancangan menurut Bahara Lajamanuddin mendefinisikan rancangan merupakan kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecah masalah. Jadi ketika kita memiliki masalah atau sebuah problem, kita harus membuat rancangan. Bisa juga kita membuat rancangannya terlebih dahulu, rancangan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan B.D. Witten juga mendefinisikan rancangan atau perancangan sistem adalah teknik pemecah masalah dengan melengkapi komponen-komponen kecil menjadi kesatuan komponen sistem kembali ke sistem yang lengkap. Teknik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih baik. Jadi menurut Bertrand Witten itu, jadi kita bisa membuat teknik pemecahan masalah dari komponen-komponen kecil jadi masalah, jadi selesai masalah, jadi digabungin bisa menghasilkan sistem yang lebih baik lagi. Terus di sini juga definisi bangun dari kutipan Pressman. Pembangunan atau bangun adalah kegiatan menciptakan sesuatu sistem baru maupun mengganti sistem yang telah ada secara keseluruhan. Jadi bangun itu bisa kita definisikan bisa membuat bangunan baru, atau sebenarnya udah ada bangunan nih mau dibikin baru lagi, jadi sistemnya tuh harus gitu. Terus di sini juga ada sistem, dari kutipan Elias. Sistem adalah mendefinisikan sebagai hubungan fungsional yang terorganisasi atau terstruktur yang berlangsung di antara bagian-bagian atau elemen-elemen. Nah, jadi ini selanjutnya nanti dibaca sama rekan saya ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem. Isaac Newton. Suatu sistem memiliki karakter atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan sebagai suatu sistem. Karakteristik juga menggambarkan sistem secara logis. Karakteristik sistem terdiri dari lingkungan komponen-komponen sistem, luar sistem, batasan sistem, penghubung sistem, masukan sistem, pengolah sistem, dan terakhir sasaran dan tujuan sistem. Next, klasifikasi sistem. Menurut Isaac Newton, sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan komponen lain. Sistem pun dapat diklasifikasikan di antaranya. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan manusia, sistem deterministik dan sistem probabilistik, terakhir sistem tertutup dan sistem terbuka. Terima kasih. Yang berikutnya itu informasinya diambil dari kutipan Gordon B. Davis tahun 1992 dalam Bambang Hartono 2013-15. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan saat ini atau saat mendatang. Berikutnya, agar informasi dikatakan berharga, maka informasi harus memenuhi kriteria berikut. 1. Informasi harus akurat sehingga mendukung pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu informasi harus relevan, benar-benar terasa manfaatnya bagi yang membutuhkan atau menggunakannya. Yang ketiga, informasi harus tepat waktu sehingga tidak ada keterlambatan pada saat dibutuhkan. Selanjutnya, kualitas informasi, kutipan Gordon B. Davis 1992 dalam Bambang Hartono. Untuk mengukur apakah informasi memiliki kualitas atau tidak, dan kualitas informasi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh 1. Relevan, 2. Akurasi, 3. Tepat waktu, 4. Kelengkapan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kelompok kami 1, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada babak sebelumnya, maka penulisan
ini mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem klinik saat ini berjalan masih menggunakan Microsoft Excel dalam mencatat dan memproses data pasien. 2. Saat ini pada bagian administrasi mempunyai buku pembantu untuk mencatat data pasien dalam bentuk Microsoft Excel. Akan tetapi tidak mempunyai sebuah aplikasi yang menunjang kegiatan operasionalnya sesuai kebutuhan bagian administrasi untuk melakukan pencatatan data pasien. 3. Program aplikasi klinik ini diharapkan dapat mempermudah dalam hal rekam medis pasien serta data laporan pasien dapat dihasilkan lebih cepat dan akurat. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.